Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kembali kita beribadah. Dan mari kita buka 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Kita akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk kita pergunakan di akhir daripada akhir zaman ini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Coba tolong diperhatikan, kata-kata ini adalah kata-kata Rasul Paulus yang terakhir, surat yang terakhir yang diberikan kepada muridnya, anaknya yang kekasih, yaitu Timotius. Ya, jadi sesuatu kalau yang terakhir itu biasanya puncaknya, sesuatu yang amat sangat penting untuk kita pergunakan. Ya, jadi Timotius itu mendapat 2 surat. Ya, surat yang pertama yaitu 1 Timotius 1. Di mana dikatakan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dikatakan dia adalah anaknya yang sah. Di dalam 2 Timotius 1 yang suratnya kita baca, dikatakan kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, jadi Timotius itu luar biasa di hadapan, walaupun Paulus juga sayang kepada yang lain. Bahkan Timotius ini sangat dikenal oleh Rasul Paulus sejak dari neneknya. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama dikatakan ayat yang kelima, ya. Demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi surat kepada orang yang dikasihi, yang amat sangat dikenal. Tidak lama setelah ini Rasul Paulus mati, dibunuh, ya. Jadi di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, setelah ini surat yang terakhir. Kalau surat pertama tahu nggak apa? Surat pertama itu surat Galatia, ya. Kalau urutan di sini memang Roma, Korintus dan sebagainya. Jadi surat 1 Timotius itu bukan yang pertama, ada jarak. Tapi 2 Timotius itu surat yang terakhir menjelang Rasul Paulus ini sudah di penjara ini. Dan waktu itu Timotius itu ada di Efesus, di suatu kota yang besar, yang gerejanya luar biasa, megah-megah, tetapi banyak sekali kekasih utamanya udah hilang. Ya, jadi ini pesan yang sangat penting yang diberikan oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, jadi ini suasananya. Kalau kita menceritakan seseorang, itu kondisi diceritakan itu bagus. Karena apa? Akan membawa kita pada suasana. Jadi bayangkan, Rasul Paulus sekarang sudah di penjara. Dia sayang sekali sama Timotius yang ada di Efesus. Dia ada di Roma, mau Kaisar Nero mau dibunuh. Ya, dia sayang sekali. Dia teringat sudah neneknya, ibunya dan sebagainya. Ya. Anakku yang sah, anakku yang kekasih, ini aku udah mau mati ini. Aku bikin pesan, pasti pesan itu adalah pesan yang luar biasa.
Ya. Oke, sekarang kita akan lihat pesannya. Jadi surat 2 Timotius itu merupakan surat terakhir menjelang kematiannya sebagai martir, ya. Dalam suratnya ini Paulus memberikan nasihat dan petunjuk yang bila dimengerti, petunjuk itu kalau dimengerti itu akan sangat luar biasa. Banyak orang cuma terdengar kata-kata tapi nggak ngerti artinya, ya. Jadi kan, dan di sini jelas sekali bila dimengerti secara utuh. Nanti kita akan baca petunjuk atau nasihat terakhirnya itu. Tetapi biasanya orang itu hanya mengerti sebagian-sebagian. Ini saja, ini saja, ini saja. Makanya timbul berbagai macam gereja. Ya, karena firman Tuhan itu luas, manusia nggak bisa menjangkau. Ada yang bisa menangkap ini, ditekankan, membentuk gereja ini. Bagian ini, nanti gereja ini terjadi perpecahan. Tapi seandainya itu semua disatukan, dirangkai, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang utuh. Karena apa? Firman yang tertulis itu, kita baca khasiatnya apa? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan, ya, firman Tuhan itu tujuannya memang untuk menghibur kita, menguatkan kita, memberitahu kita akan masa depan. Tetapi untuk mencapai semuanya itu, firman Tuhan itu terlebih dulu bekerja di dalam diri kita. Tulisannya diilhamkan Allah untuk mengajar. Berarti memang kita perlu diajar. Karena kita banyak nggak tahu. Untuk menyatakan kesalahan. Karena kita ini memang banyak salah. Makanya Yesus banyak mengoreksi. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Karena memang kelakuan kita banyak yang nggak benar. Emosional, marah. Kita akui aja semua kita kelakuannya perlu diperbaiki. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik sama mengajar itu beda, ya. Jadi di sini mendidik supaya orang itu dibawa ke arah kebenaran. Ini isi pesan dari Rasul Paulus. Nah, sekarang petunjuknya apa? Kita kembali ke 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Coba tolong diperhatikan, ini pesan nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius, dan juga berarti untuk kita semua. Apa yang diberikan pada Timotius ini sangat luar biasa. Kita terima, dan kalau kita terima, kita lakukan, kita mengerti, pasti hidup kita di akhir zaman ini akan berubah. Karena di sini juga dikatakan di dalam 2 Korintus 3 itu keadaan manusia pada akhir zaman. Saat manusia semua egois, mementingkan diri sendiri, kelihatannya ibadah, tetapi tetap aja nggak ngerti kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Oke, kita baca ya petunjuknya. Ada 3 petunjuk. Dan 3 bagian yang harus kita perhatikan supaya kita ini bisa belajar. Kita semua, kita harus diajar, kita harus diperbaiki kelakuan kita dan sebagainya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebetulnya ayatnya sampai 13, nanti dibaca sendiri. Tapi di sini kita bahas sampai ayat ke-7 saja. Yang berikutnya bisa dipahami. Judul perikopnya apa? Panggilan untuk ikut menderita loh. Waduh, kita disuruh menderita ini. Jangan salah. Hidup di dunia itu penuh penderitaan. Hidup di dunia itu penuh penderitaan. Tapi kita akan diajarkan menderita yang positif. Menderita yang benar. Nah, coba perhatikan ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 1, kita harus kuat karena kasih karunia.
Yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini perintah kedua. Kita ini yang pertama harus tahu kita tuh punya kasih karunia. Dan dari situ kita berkekuatan. Nah, setelah itu kewajiban kita bukan mengendam, menyimpan egois kasih karunia kekuatan itu. Harus kita wariskan, berikan kepada orang-orang lain supaya orang itu juga yang bisa dipercaya akan menyiarkan selanjutnya. Jadi kasih karunia itu tidak berhenti. Nah, yang ketiga, ikut menderita. Ya, saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, ada 3 perintah nasihat dari Rasul Paulus. Yang pertama, kita ini harus kuat. Kita ini harus kuat. Kuat oleh apa? Oleh itu latihan fisik, fitness, rohaniawan gitu? Enggak. Kita harus kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita harus sadar di dalam diri kita ini ada kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih yang cuma-cuma, gratis. Kalau kasih setia, kasih yang terus-menerus dalam segala kondisi. Masih banyak kasih-kasih. Nah, di sini kasih karunia. Tahu nggak? Kita ini memiliki kasih karunia. Keselamatan cuma-cuma, betul? Masih banyak berkat-berkat yang tanpa kita sadari jadi milik kita. Rasanya aku nggak pernah berbuat apa-apa kok bisa punya begini ya. Masih banyak sekali kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, kita ini harus kuatnya karena kita punya keyakinan satu bahwa kita ini punya kasih karunia. Mungkin beda-beda. Kalau keselamatan semua sama. Kita semua selamat karena cuma-cuma. Berarti kita sama ya. Tetapi kalau bakat beda-beda enggak? Bakatnya beda-beda. Karunia beda-beda. Ada yang pintar masak, ada yang pintar berdagang, ada yang pintar manajemen, ada yang pintar ini macam-macam. Itu beda. Tapi itu semua adalah kasih karunia. Itu harus kita pegang. Nah, karena itu adalah cuma-cuma, karena itu adalah pemberian kasih karunia. Yang kedua itu kita harus mempercayakannya kepada jangan untuk diri sendiri. Kepandaian kita yang pintar masak, wariskan kepandaian itu kepada yang juga punya bakat mungkin lain. Supaya apa? Itu tidak berhenti. Itu yang kedua, ya. Kita sudah terima cuma-cuma. Coba buka Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Ini perintah Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Saya baca ya. Dari ayat 7 aja ya. Matius 10 ayat 7 sampai ayat 8. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita peroleh cuma-cuma kasih karunia. Ayo yang kedua kita berikan. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita pasti kuat.
Saat kita lemah, nggak bisa apa-apa, kok kondisi pandemi seperti ini, kita pegang, aku punya sesuatu di dalam diriku. Cuma-cuma kasih karunia dari Kristus. Ayo kita cari, ayo kita gali, kita olah, kita kerjakan. Pasti luar biasa. Dan jangan berhenti di situ, stop. Tapi kita bagikan kepada orang-orang lain. Jadi kita ini jadi alatnya Tuhan. Kalau kita jadi alatnya Tuhan, Tuhan pasti memelihara, betul nggak? Kalau kita punya alat, untuk masak punya alat, untuk menjahit punya alat, untuk apa punya alat ya. Nah kalau alat itu berfungsi dengan baik, Tuhan pasti memelihara. Kalau rusak pasti diservis, diperbaharui, betul nggak? Ya, jadi yang pertama, jadilah kuat karena kita punya sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, sesuatu itu harus kita bagikan, percayakan pada orang-orang yang lain. Walaupun kita sudah bangun itu, tetap kita ini harus ikut menderita. Karena di dunia ini, semua orang menderita. Cuma masalahnya kita ini nggak memahami. Kalau orang yang nggak punya uang, pikirnya orang punya uang, orang yang kaya duit, yang punya duit itu nggak menderita ya. Wah seneng ya uangnya banyak. Pikirnya, tapi itu salah. Orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh, orang yang seperti kedudukannya tinggi sampai ke dunia yang paling rendah, selama hidup dalam dunia yang terkutuk, dunia yang rusak karena dosa ini, kita semua susah. Coba lihat, cuma kita melihatnya aja, kelihatannya senang, tapi sebetulnya semua susah. Apa yang harus kita lakukan? Kita satu, kita punya sesuatu dari Tuhan cuma-cuma. Yang kedua, kita mau berbagi pada siapapun orang di sekitar kita dari apa yang kita punya itu. Yang ketiga, kita juga menderita karena kita di dunia. Tapi penderitaannya jangan penderitaan dunia. Penderitaan dunia itu misalnya apa? Sakit itu jelas. Nggak punya duit itu jelas. Rumah tangga kacau jelas. Lebih parah lagi, melakukan hal-hal yang tidak benar, merampok, membunuh, itu pasti akan menderita. Tapi bukan itu, kita menderitanya harus ada 3 macam. Sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani. Loh, lah kalau yang pedagang gimana? Nah kalau kita bukan olahragawan gimana? Perhatikan ya. Ini makanya diperlukan di ayat 7 tadi dikatakan kita ini harus 2 Timotius, kembali kita ke 2 Timotius 2 tadi. Ya, ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini nasihat kepada Timotius, anaknya yang kekasih, yang sangat dia kenal, dan sebagai surat terakhir. Perhatikan apa yang kukatakan. 1, kita punya kasih karunia. Kita harus kuat. Yang kedua, kita harus berbagi karena kasih karunia itu. Yang ketiga, ikut menderita. Di sini dikatakan ya, saya ulangi, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Nah, kalau yang dengar ini seorang angkatan bersenjata, nah yes, ini untuk aku. Aku prajurit, aku harus ikut menderita seperti prajurit, berkenan pada komandan. Di sini ada yang percaya prajurit nggak? Oh enggak, berarti bukan untuk kita, gitu. Ini kelirunya, ya. Ini kelirunya. Kita harus mengikuti petunjuknya yang sungguh-sungguh. Kita ini harus ikut menderita sebagai prajurit. Loh, aku bukan prajurit, aku orang sipil kok. Perhatikan nanti, bentar ya. Kemudian, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau lambat gitu ya, kemarin ke sini dia ngambil cuma ini. Kita semua itu olahragawan.
Kita harus mengikuti pertandingan. Apalagi yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Aku bukan petani kok, aku pedagang. Aku peternak kok. Aku pegawai negeri kok. Berarti nggak usah ikut pelatihan ini. Bukan ABRI, bukan TNI, bukan olahragawan, dan bukan petani. Jadi ayat ini nggak berlaku untuk kita. Salah besar. Kita adalah prajuritnya Kristus. Kita olahragawan. Nanti saya buktikan. Yang ketiga, kita ini petani. Jadi ini ayat ini untuk siapa? Semua orang. Untuk semua orang. Begini ya, kalau kita melihat sekilas, memang pada waktu itu kan belum ada yang industriawan ya. Pabrik mobil belum ada waktu itu. Mau pedagang bikin mall juga belum ada waktu itu. Nggak tahu kalau warung sudah ada apa belum. Tapi yang pasti dari tiga hal ini, prajurit, olahragawan, dan petani, itu adalah semua manusia yang bukan penganggur. Yang mau aktif di dunia pasti ada tiga hal ini. Maksud saya lawannya. Kalau prajurit yang disebut di sini lawannya siapa? Prajurit juga. Kalau prajurit itu lawannya itu adalah musuh yang harus ditumpas, dihabisin. Ini gambaran dari si jahat. Jadi bukan cuma yang TNI yang harus menumpas si jahat. Tetapi semua kita ini punya kewajiban menumpas yang jahat. Lawannya itu si iblis. Makanya itu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yesus Kristus itu pangkatnya apa sih? Jenderal bintang 4. Ya. Panglima tertingginya. Tapi yang pasti lawannya itu adalah si iblis. Nah, kita ini laskarnya Kristus. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam perjuangan di dunia ini yang membuat kita susah itu iblis. Jadi kita harus sebagai prajurit yang baik mengalahkan si iblis. Makanya di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, yuk kita baca. Ini nanti kita kembali ke sini. Efesus pasal yang ke-6. Ini amat sangat penting. Kita ini semua itu adalah militernya Kristus. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-11 saja ya. Walaupun diteruskan sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu caranya menyerang kita itu dengan tipu muslihat. Dia nggak berani terang-terangan. Kalau terang-terangan dia tahu sengatnya sudah dipatahkan Yesus. Hai sengat, hai maut, di mana sengatmu? Jadi kita ini harus berfungsi sebagai prajurit, menggunakan perlengkapan senjata Allah, karena lawan kita itu menipu. Menipunya bagaimana? Menyamar sebagai malaikat terang. Ya, nanti dibaca sendiri dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 itu iblis itu menyamar. Bahkan kata Tuhan Yesus, salah satu bentuk penyamarannya adalah sebagai gimana? Serigala berbulu domba. Kelihatannya domba. Ternyata di dalamnya itu serigala. Nah, untuk itu kita harus ikut menderita karena serangan tipuan-tipuan dari si iblis. Dan kita harus menang. Menangnya bersama dengan Yesus. Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi jelas ya. Walaupun di sini bukan TNI, bukan militer, kita semua adalah prajurit Kristus. Prajurit yang baik itu gimana? Memusingkan urusan rumah? Tidak. Tapi fokus untuk berkenan kepada komandan kita. Siapa komandan kita? Yesus.
Kita harus taat pada Yesus. Saat kita menghadapi persoalan dengan si iblis, jangan pikirkan urusan-urusan lain, tapi fokus ke depan. Ya, dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ingat ya, kita adalah prajurit yang baik dari Kristus. Kita pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita berjuang supaya berkenan pada komandan kita, pasti menang. Jangan berhenti di situ. Kita juga yang nomor 2. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Aku olahraga hanya untuk kesehatan kok. Enggak untuk meraih medali kok. Keliru. Kalau prajurit tadi lawannya siapa? Iblis yang harus ditumpas. Tapi kalau olahragawan lawannya satu diri sendiri untuk membentuk kepandaian sebagainya. Yang kedua, lawan kita itu siapa? Lawan kita ini sesama manusia yang harus ditumpas? Tidak, itu rekan, partner, sparring partner. Kalau kita dalam satu olahraga sangat dominan, selalu menang, akhirnya kita meremehkan kan? Jadi sombong, meremehkan, akibatnya apa? Kita tidak mencapai tataran tinggi. Tetapi kalau ada sparring partner yang sama kuat, yang kejar-kejaran, kita terpacu untuk bersaing secara positif. Di dalam dunia ini, kita ini harus jadi olahragawan. Dalam arti kata, di sekitar kita ada saingan. Seperti misalnya kita di sini punya warung. Di dunia ini warung cuma punya kita aja. Enggak, banyak banget. Atau kita bunuh mereka. Gitu. Kita jual semurah-murahnya biar mereka mati semua gitu. Bukan. Mereka itu saingan yang positif. Di dunia ini kita harus selalu bersaing secara positif. Partner untuk meningkat. Hidup kita tidak boleh stagnan, tapi harus terus meningkat. Coba bayangkan. Kalau dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang kita statis. Kita kalau pergi kemana-mana pakai apa? Jalan. Paling-paling naik kuda ya. Sekarang ada pesawat, ada mobil, ada motor. Terus-menerus ada persaingan. Ingat, kita prajurit yang membunuh, mengalahkan musuh dengan komandan kita Yesus. Tapi ingat, kita di dunia ini bersaingan. Kalau kita bunuh saingan kita, enggak. Tapi kita pelihara persahabatan. Harus ada sportivitas, ada fair. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita akan terus meningkat bersama-sama. Jadi olahragawan itu simbol dari persaingan yang positif, di mana kita terus-menerus meningkat, ya. Jadi saya mau nanti menciptakan mobil yang bisa terbang. Katanya, wah kalau jalan macet bisa nyempit. Kalau penuh bisa meloncat misalnya. Nah, itu ada usaha untuk terus meningkatkan prestasi kepandaian. Jadi jangan statis, tapi kita dinamis, meningkat. Itu yang Tuhan mau. Kreativitas itu dari siapa sih? Dari Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kita. Jadi kalau kita punya alat baru, kita punya begini, yang tokonya kesempitan, ayo gimana caranya? Itu perlu kreativitas. Itulah namanya olahragawan. Berarti kita ini udah punya 2 fungsi ya. Prajurit sekaligus olahragawan. Masih kurang 1. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Aku bukan petani. Lah apa? Aku peternak. Mungkin kan piara kucing kok. Oh, peternak misalnya gitu. Atau aku kuliner. Aku kerja, mungkin Jani gitu ya. Manajer. Apa yang dimaksudkan di sini dengan petani?
Yang disebut petani itu adalah seseorang yang mengelola ciptaan Tuhan. Kebetulan kalau petani itu mengelola tanah. Tapi tanah itu kan ada yang berbatu-batu, ada yang ada semaknya, ada yang naik turun dan sebagainya. Ada yang pengairannya susah, ada yang gampang. Nah itu harus dikerjakan dengan keras. Nah sekarang mungkin di samping petani ada peternak. Menghadapi lembu, kambing, ayam, dan sebagainya, kuda. Itu juga dari Tuhan, harus dikelola. Memangnya semua dari hutan datang lihat, jinak. Ya harus dijinakkan. Ada yang hasil dari petani dan peternak. Dijual dari kota ini ke kota, nah itu pedagang. Itu juga perjuangannya keras. Semua yang mengelola apa yang Tuhan punya, yang Tuhan sudah sediakan, itulah yang dimaksudkan dengan petani di sini. Jadi apa profesi kita sekarang? Kita semua sedang mengelola ciptaan Tuhan. Karena Tuhan mencipta itu tidak menjadikan. Tapi Tuhan mencipta, menyuruh kita membentuk. Betul ya? Seperti saya bilang, kita mobil pakai pertama apa? Pertalite. Nah, dulu bensin. Nah, apa itu sudah tersedia tinggal ngiduk begitu dari sungai? Tidak. Harus dikelola, dibor, diangkat, didestilasi, diproses, baru digunakan. Nah, kalau semua itu nggak mau dikelola, misalnya Anda punya sawah 10 hektar, wah luas ya. Tapi didiemin aja nggak mau kerja keras, bisa menghasilkan padi? Nah, jadi lapangan bola. Ada semaknya nggak mau disingkirin, jadi semak-semak. Semua yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan pada kita, kita kelola. Itulah petani. Kita harus kerja keras. Petani itu saat mengelola tanahnya, maunya sih langsung tabur, langsung besok panen gitu? Nggak bisa. Waduh, tanahnya ini miring ini. Wah, banyak batunya ini. Wah, banyak semaknya ini. Kita cungkili, kita bajak seperti Elisa membajak. Ya, setelah jadi tanah yang baik, diairi misalnya, ditaburi benih. Setelah ditaburi benih, tumbuh, ada benihnya, penjaga supaya nggak dimakan hama atau burung. Itu kerja keras dan tepat pada waktunya. Kalau dikerjakan dengan baik, kita akan panen. Barang siapa mau menabur, dia akan menuai. Itulah petani. Jadi 3 hal: prajurit, olahragawan, dan petani. Itulah kita. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Memangnya Timotius prajurit? Pakai seragam gitu. Memangnya Timotius pemain sepak bola atau petinju? Atau memangnya Timotius petani? Sepertinya enggak juga itu. Tapi Timotius adalah prajurit yang baik dari Kristus. Timotius adalah olahragawan yang terus berlatih, bersaing, meningkatkan prestasi dengan sportif. Dan dia adalah seorang petani yang bekerja keras. Dia melakukan semak-semak disingkirkan, batu-batu dicungkili. Nanti kalau itu sudah menanami, dibajak dulu, dipelihara, diairi. Sampai pada waktunya dia akan panen. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti ini terus dengan tekun dan setia, kita percaya kita pasti akan berhasil dalam kehidupan ini. Dan juga nanti pada saat Yesus datang kedua kali, kita semua akan memperoleh mahkota kehidupan. Oke, sekarang saya bacakan secara ulang dari awal ya, dari ayat 1 sampai 7 sampai 13 sebagai penutup. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 1 ya, jadi kuat ya. Walaupun kondisi dunia sangat buruk, kita mau kuat dengan cara menyadari bahwa kita punya karunia dari Tuhan. Yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku
di depan banyak saksi, percayakan itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat cakap dan mengajar. Apa yang kita peroleh dari pengajaran-pengajaran yang benar, kita bagikan kepada orang lain. Jangan pelit. Kita terima cuma-cuma, kita berikan cuma-cuma. Yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Kita ini semua prajurit. Lawan kita si jahat, pergunakan perlengkapan senjata terang supaya kita ini bisa menang terhadap si jahat, terhadap tipu muslihatnya. Yang berikutnya, seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Semua yang kita lakukan dalam dunia ini memiliki persaingan yang sehat. Kalau persaingan nggak sehat, diabaikan saja, itu dari si iblis. Ya, tapi persaingan yang sehat akan membuat kita semakin meningkat. Asal kita ikutin semua aturan. Berikutnya, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usaha. Tuhan bilang ya, kalau kita ini mau menabur, walaupun dengan cucuran air mata, kita pasti akan pulang dengan memperoleh berkas-berkasnya yang kita akan pasti menuai. Kerjakan apapun yang kita kerjakan, bidang apapun, semua Tuhan sudah sediakan, tapi harus kita kelola. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekarang sudah mulai ngerti kan maksudnya? Bukan cuma untuk prajurit, bukan cuma untuk olahragawan, bukan cuma untuk petani. Kita semua adalah prajurit, olahragawan, dan juga petani. Berikutnya, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti dengan seorang penjahat, tapi firman Allah tidak tertemu. Jadi ini Rasul Paulus itu nulis ini di penjara, dibelenggu, sebentar lagi mau dihukum mati. Tetapi firman Tuhan nggak terbelenggu. Dia dalam kondisi terbelenggu, dia masih sempat nulis untuk Timotius yang kita baca pesannya ini. Tetap bekerja karena dia prajurit Kristus. Dia seorang olahragawan dan seorang petani yang bekerja keras. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Apapun kesulitan yang kita hadapi, saat kita menghadapi si jahat, saat menghadapi persaingan-persaingan, saat kita menghadapi alam yang perlu dikelola dengan baik, kita nggak usah takut. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi berbagi. Dalam kondisi di penjara dia masih sempat berbagi. Dia kuat berbagi. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia sebagai raja. Jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Orang tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku juga tidak akan mengakui. Jika kita tidak setia, nah ini luar biasanya Tuhan. Dia tetap setia. Karena dia tahu kelemahan kita. Dia tahu perjuangan seorang prajurit. Dia tahu perjuangan seorang olahragawan. Dia tahu perjuangan seorang petani. Ada kalanya kita lemah. Tapi kita ayo ingat petunjuk-petunjuk ini. Dia akan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus tidak menyangkal. Dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk Israel. Dia berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Betul ya? Ada janjinya ya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Percaya nggak? Walaupun kadang-kadang kita juga jatuh lemah, tapi dia tetap setia. Dia tetap menyertai kita dengan penyertaannya itu. Dengan petunjuk yang sudah kita mengerti ini. Ayo kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih
Kami boleh belajar dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Suratnya yang terakhir menjelang dia mati martir. Ternyata di dalam kondisi di penjara dibelenggu. Tapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Dia sebarkan. Dan sampai saat ini masih terbuka untuk kita baca. Dan bersyukurlah kalau kita dapat mengerti petunjuk-petunjuk dari firman-Nya. Dan mari kita renungkan firman ini dan lakukan. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berhasil dalam kehidupan ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk memegahkan diri, tapi untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lawan kami, si iblis sudah Kau patahkan sengatnya. Terima kasih Tuhan, kalau dia selalu menipu, kami sudah Kau beritahu. Kau beri kami perlengkapan, senjata terang. Dan kami tahu Tuhan, di sekeliling kami ada banyak manusia sesama kayak manusia, yang juga harus kami kasihi, harus kami bagi dengan apa yang telah kami peroleh daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang ada di tangan kami semuanya adalah pemberian-Mu, anugerah-Mu. Kalau kami petani, ada tanah yang harus kami kelola. Kalau kami peternak, ada binatang-binatang ternak yang harus kami kelola. Kalau kami bekerja, ada tugas kewajiban yang harus kami kerjakan. Dan semua itu akan kami kerjakan bersama-sama dengan-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berhasil dan kami akan dapat menjadi saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan sudahi ibadah kami dan kami mau Tuhan supaya hidup kami selanjutnya adalah hidup yang luar biasa berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan berkatilah kami, sebab kami perlu berkat-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, dan pertolongan yang daripada-Mu itulah yang sangat kami perlukan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan. Semua dari Bapak yang kekal, Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, di tempat yang jauh tak terjangkau. Tetapi Bapak itu turun di tempat orang yang rendah hati, nyata menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam diri sebagai Yesus, Kau telah menanggung semua dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Dan kami semua telah dimerdekakan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kami, memimpin kami di dalam kami melakukan semua aktivitas kami sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan juga sebagai petani. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Gunakanlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan.